warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bisnis dan etika. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berada di kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amalia Nur Aziza. Yang kedua Dika Armeni Tias. Yang ketiga ada Dina Safrina. Yang keempat Vivi Nur Hidayati. Yang kelima Karina Kumala. Dan yang terakhir ada Yolanda. Kita lanjut masuk ke materi. Apa sih mitos bisnis amoral itu? Mitos bisnis amoral menurut The Church adalah beberapa ungkapan yang sering terdengar yang menggambarkan hubungan antara bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Ungkapan tersebut menggambarkan dengan jelas anggapan atau keyakinan orang bisnis sejauh mereka menerima mitos seperti itu tentang dirinya, kegiatannya, dan lingkungan kerjanya. Mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungannya sama sekali. Bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan. Tujuan satu-satunya mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, mitos amoral ini adalah mitos atau ungkapan yang menggambarkan bahwa antara bisnis dengan moralitas atau etika tidak ada hubungannya sama sekali. Namun, mitos ini tidak sepenuhnya benar. Bisa dikatakan demikian karena pebisnis yang menginginkan bisnisnya lancar dan tahan lama dari segi materi itu tidaklah cukup untuk menjaga suatu bisnis tersebut. Ada 4 teori keutamaan dalam etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, fairness. Yang ketiga, kepercayaan. Dan yang keempat, keuletan. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Yang kedua yaitu untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga yaitu etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro. Dalam ruang lingkup makro, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara tersebut. Prinsip dalam etika bisnis yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran ini sangat penting dalam bisnis yaitu karena apabila salah satu tidak jujur maka bisnis tersebut dapat hancur yang mengakibatkan kepercayaan konsumen atau kepercayaan stakeholder akan menjadi rusak dan tidak akan berkembangnya bisnis. Yang kedua yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini juga penting karena apabila moralnya tidak dijaga atau moralnya tidak baik maka bisnis tersebut dapat rusak yang mengakibatkan kepercayaan juga akan menurun dan lama-lama bisnis akan tidak berkembang. Yang ketiga yaitu prinsip kesetiaan. Prinsip ini berlaku bagi semua elemen pelaku bisnis, baik dari bawahan hingga atasan. Apabila pelaku-pelaku tersebut tidak mematuhi kesetiaan dari perusahaan, maka bisnis tersebut dapat runtuh. Dan seharusnya masalah pribadi dengan masalah kerja atau dengan masalah yang lain tidak bisa dicampur adukan. Kemudian dalam hal ini, kerahasiaan perusahaan juga harus dijaga dan tidak mudah disebarluaskan. Yang keempat yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ini harus membawa seseorang untuk bertindak tegas dalam mengambil keputusan dengan kesadaran penuh dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip ini,
seseorang tidak bisa atau tidak boleh keluar dari jalur nilai dan norma dan harus sesuai dengan nilai dan norma. Yang kelima yaitu prinsip keadilan. Dalam hal ini, pelaku bisnis harus menyamaratakan pelanggan atau yang lain untuk bertindak sama rata atau adil dalam memberikan atau mengimplementasikan peraturan di perusahaan. Pada hal ini juga, pelaku bisnis tidak bisa bertindak diskriminatif atau subjektif untuk menentukan suatu keputusan. Prinsip utama dalam etika bisnis yang satu yaitu kejujuran adalah landasan dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah landasan dari bisnis yang sehat. Yang kedua yaitu taat pada hukum dan aturan, salah satunya yaitu membayar pajak. Yang ketiga yaitu bersedia untuk berbagi meski dalam persaingan, tidak saling menuduh dan menjatuhkan di hadapan pelanggan atau konsumen. Yang keempat yaitu menjaga lingkungan hidup atas kepedulian pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, dengan mengingat pula pada generasi yang akan datang. Yang kelima yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap perusahaan atau CSR untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di sekelilingnya. Etos kerja adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang menyangkut kegiatan bisnis dan dianut dalam suatu perusahaan dari suatu generasi ke generasi lainnya, dengan cara pembudayaan dan pembiasaan penghayatan atas nilai, norma, dan prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai kekuatan atau inti kekuatan dari suatu perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut dan perusahaan yang lainnya. Etos kerja dapat diartikan juga sebagai konsep tentang kerja yang diyakini seseorang atau sekelompok yang dianggap baik atau benar, dan diwujudkan melalui perilaku dengan hubungan-hubungan seperti orientasi ke masa depan, tanggung jawab, persaingan sehat, disiplin waktu, dan juga hemat dan sederhana. Realisasi moral bisnis ada 3 pandangan yang dianut. Yang pertama, norma etis berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, norma sendirilah yang tepat dan benar. Yang ketiga, tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Pendekatan stakeholder. Yang pertama, kelompok premier, yaitu kelompok moral saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, kelompok pendukung, media, massa, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.